Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo semuanya, selamat datang lagi. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas soal spek komputer yang pas buat tahun 2026 nanti. Ini penting banget, khususnya buat kalian yang kerjanya di bidang kreatif atau yang sering pakai tools AI. Yuk kita siapin mesin tempur yang nggak bakal bikin pusing kepala. Pernah nggak sih ngerasain momen-momen kayak gini? Lagi kejar deadline, buka banyak banget aplikasi, komputernya malah freeze, macet total. Bikin emosi kan? Rasanya tuh kayak ngajak lari orang yang udah ngos-ngosan. Nah, di sini kita bakal cari tahu, apa sih biang keroknya dan gimana solusinya biar kerjaan lancar jaya. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini pernyataan yang, jujur aja, super tegas. Jadi lupakan deh mitos kalau RAM 8GB itu udah cukup. Zaman udah beda, kerjaan kita makin kompleks, dan teknologinya juga udah loncat jauh. Terus kenapa bisa gitu? Mari kita bedah alasannya. Jadi, apa sih yang sebenarnya berubah? Kenapa spek yang 2 atau 3 tahun lalu rasanya wah, sekarang malah kerasa pas-pasan banget? Well, ada dua penyebab utamanya. Sistem operasi yang makin pinter, dan jujur aja, kebiasaan multitasking kita yang makin gila-gilaan. Coba kita lihat detailnya di sini. Pertama, sistem operasi. Kayak Windows sekarang punya Copilot atau Mac OS dengan fitur-fitur AI-nya. Nah, asisten AI ini jalan terus di belakang layar, dan itu makan memori. Kedua, kebiasaan kita sendiri. Coba deh ngaku, siapa yang buka tab Chrome bisa puluhan, sambil jalanin aplikasi AI, sambil ngedit di Photoshop, plus bales chat di sana-sini. Itu udah jadi standar kerja kita kan? Nah hasilnya, kalau RAM masih di bawah 16GB, ya jangan heran kalau komputernya sering menyerah dan bikin frustrasi. Oke, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya nih. Ada dua komponen yang kalau di-upgrade efeknya bakal kerasa banget. RAM dan penyimpanan alias storage. Dua ini aja udah bisa mengubah nasib performa komputer kalian. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja RAM itu meja kerja. RAM 8GB itu kayak meja belajar anak kos yang kecil dan sempit. Baru naruh laptop, buku, sama gelas kopi aja udah penuh sesak, susah gerak. Beda cerita sama RAM 16GB apalagi 32GB DDR5. Itu ibaratnya kita punya satu bengkel kerja yang super luas. Kita bisa ngerjain banyak proyek sekaligus. Mau render video 4K di Adobe Premiere, sambil buka After Effects, sambil riset di puluhan tab browser, semuanya lancar. Nggak ada drama lag sama sekali. Jadi, ini poin utamanya. Kalau kalian ada budget lebih, saran saya langsung hajar ke 32GB. Anggap aja ini investasi biar komputer kalian aman dan nggak ngos-ngosan paling nggak buat 3 tahun ke depan. Udah, itu harga mati. Lanjut, kita ngomongin penyimpanan. Udah, lupakan hard disk atau HDD. Itu ibaratnya jalan desa yang masih berbatu lambat banget. SSD SATA, oke lah, lumayan. Kayak jalanan di dalam kota. Tapi, standar buat tahun 2026 itu udah SSD NVMe. Ini adalah jalan tol bebas sambakan. Bedanya apa? Bedanya tuh signifikan banget. Nyalain komputer, buka proyek editing video yang filenya segede gaban, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Bukan menit lagi. Percaya deh, ini bakal mengubah cara kerja kalian. Nah, soal kecepatan udah, sekarang kapasitasnya. Jangan lupa, file-file kerjaan kita sekarang itu ukurannya gede-gede banget. Video 4K, file desain 3D, dataset AI, itu semua makan tempat. Kapasitas 256GB itu bakal kerasa sesek dalam waktu singkat. Jadi minimal banget siapin 526GB. Tapi kalau mau aman dan tentram, 1TB itu pilihan paling ideal. Oke, RAM dan storage udah kita bahas. Sekarang ada satu komponen baru yang wajib banget kalian tahu, apalagi di zaman AI ini. Namanya NPU. Ini bukan cuma istilah marketing biar keren, tapi beneran fungsional dan bakal jadi standar di komputer-komputer modern. Jadi, apa sih NPU itu? Gampangnya gini, NPU itu prosesor khusus yang tugasnya cuma satu, ngerjain hal-hal yang berbau AI. Kalau CPU itu otak buat kerjaan umum, nah NPU ini adalah spesialisnya AI. Dia yang ngurusin semua tugas AI dengan sangat efisien. Terus untungnya buat kita apa? Gini, misalnya pas lagi video call, kalian aktifin fitur background blur atau noise cancellation, biar suara berisik nggak kedengeran. Nah, yang kerja keras itu si NPU, bukan CPU utama. Artinya apa? Artinya laptop kalian nggak bakal jadi panas kayak setrika, dan baterainya jadi jauh lebih awet. Jadi bisa meeting berjam-jam tanpa cemas, performa pun tetap ngebut. Keren kan? Sip, jeruannya udah beres. Sekarang kita pindah ke bagian yang setiap hari kita lihat dan kita pakai. Layar yang enak di mata dan colokan atau port yang super cepat buat transfer data. Sebagai orang kreatif, kita kan bisa natap layar berjam-jam tiap hari. Jadi jangan pernah sepelekan kualitas layar. Cari yang teknologinya udah IPS, atau kalau ada budget lebih, OLED.
itu warnanya akurat banget dan hitamnya benar-benar pekat. Terus yang penting juga refresh rate minimal 90 Hz. Ini bikin semua gerakan di layar, dari scrolling sampai geser-geser timeline video, jadi halus banget. Efeknya, mata jadi nggak gampang capek. Nah, buat para videographer atau fotografer, ini game changer banget. Bayangin, kalian baru selesai syuting, terus punya file video puluhan giga. Pakai port Thunderbolt atau USB-C yang kencang, mindahin semua file itu ke komputer cuma butuh hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama nungguin transfer data yang lamanya minta ampun. Waktu kalian jadi jauh lebih efisien. Oke, sekarang bagian sensitif nih, soal duit. Mungkin kelihatannya beli spek tinggi itu mahal banget di awal. Tapi, coba deh kita lihat dari kacamata investasi jangka panjang. Beneran lebih mahal atau justru lebih hemat? Ini nih pesan utamanya. Beli laptop murah dengan spek yang udah ketinggalan zaman, mungkin hemat hari ini. Tapi setahun lagi, kalian bakal mulai frustrasi karena lemot dan akhirnya harus keluar duit lagi buat upgrade. Jadi sebenarnya jauh lebih hemat kalau kita nabung sedikit lebih lama, tapi dapat mesin yang siap tempur buat 3-4 tahun ke depan. Nah, biar gampang, ini dia rangkumannya. Boleh banget di screenshot buat jadi contekan pas mau beli nanti. Ingat ya, RAM minimal 16GB DDR5, idealnya 32GB. Storage minimal 512GB NVMe SSD. Prosesor wajib punya NPU. Layar IPS atau OLED di atas 90Hz. Dan pastiin ada port USB-C atau Thunderbolt. Ini resep dasar, biar kalian nggak pusing sama performa komputer di tahun 2026 nanti. Setelah dengerin semua ini, pertanyaan terakhir buat kalian, komputer yang kalian pakai sekarang, kira-kira udah siap belum buat ngadepin kerjaan di masa depan? Jangan sampai alat kerja kita malah jadi penghambat kreativitas. Mungkin ini waktu yang pas buat mulai nabung dan merencanakan upgrade. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.